warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan yang sangat baik. Teman-teman, sekarang kita sudah di hari Jumat. Weh, happy free yeay. Ternyata kita masih ada pelajaran lagi loh hari ini. Kenapa Butia tidak mengirimkan slide? Butia mencoba hal yang baru, yaitu mengirim video pembelajaran. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang PKN, SBDP, dan tambahan bahasa Sunda. Kok ada bahasa Sunda? Kan gak ada jadwalnya, Butia. Iya, memang bahasa Sunda itu hanya sekadar kesenian di Jawa Barat, karena kita tinggal di Jawa Barat, yaitu di kota Depok. Masih termasuk Jawa Barat ya. Bu, aku kan bukan orang Sunda, bisa atau enggak ya? Gak apa-apa teman-teman, kita ikutin saja ya. Nanti lama-lama bisa kok. Nah teman-teman, di PKN kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan Pancasila. Teman-teman, masih hafal nggak Pancasila itu apa? Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi, apabila nanti ada yang menghapus jadi 3 sila, kita pertahankan ya, Pancasila itu tetap 5 karena sesuai dengan bangsa Indonesia. Nah, sikap yang cocok untuk Pancasila itu apa aja ya? Kita bahas sila yang pertama dan sila yang kedua dulu ya teman-teman. Sila yang pertama yaitu Pancasila. Isinya apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, semua agama di Indonesia masih ada ya Pak? Agamanya ada berapa? Ada 5. Apa aja ya? Ada Islam, Kristen. Kristennya bisa Katolik, bisa Protestan, tapi masih disebut dengan Kristen. Yang ketiga ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, 5 agama tersebut yang diakui oleh negara Indonesia. Nah, semua 5 agama tersebut mempunyai Tuhan yang satu, tapi sebutannya berbeda-beda dalam agama mereka. Kita di dalam agama Islam sebutannya Allah. Terus di agama Kristen misalnya Tuhan Yesus atau Bapa. Terus kalau di agama Hindu ada dewa. Dewanya apa namanya? Dewa ataupun Sang Hyang Widi. Kita akan menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu Betia di sini punya gambar teman-teman. Bentar ya. Nah, di sini ada berdoa sebelum makan. Nah, semua agama itu mengajarkan ketika kita mau makan, maka jangan lupa untuk berdoa. Nah, tapi kalau di agama Islam, biar kenapa nih? Biar tidak digangguin setan atau makannya dibantuin setan. Jadi selain berdoa tidak diganggu setan, adalah rasa syukur kita sebagai makhluknya, betapa Allah sangat menyayangi makhluk-makhluknya. Bahkan yang melata saja di dalam bumi sudah ada rezekinya, makanannya sudah dijamin sama Allah. Apalagi kita yang manusia yang sempurna, Masya Allah, pasti rezekinya sudah diatur. Makanya ketika makan jangan lupa untuk berdoa. Selanjutnya, ini berdoa sesuai agamanya masing-masing. Ini ada agama Hindu. Bukan kita orang Islam, nggak apa-apa teman-teman. Kita boleh mengetahui agama orang lain, tapi tidak boleh mengikuti ya teman-teman ya.
Ini adalah contoh cara berdoanya umat Hindu. Ditaruhnya di atas kepala. Nah, mereka ini bersyukur atas kehadiran kasih sayangnya Sang Widi untuk umatnya di alam dunia. Nah, kita jangan mau kalah teman-teman, ya. Selanjutnya, ini ada orang yang sedang berdoa. Agamanya apa nih teman-teman? Nah, sama ya kayak kita ya. Agama Islam, berdoa dengan tuntunan sesuai dengan rukun Islam. Sholat 5 waktu. Yang belum bisa sholat, teman-teman diulangin lagi ya teman-teman ya. Meskipun, Bu, kan aku belum 7 tahun, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, memang tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya teman-teman sholat untuk dibiasakan sejak dini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sila kedua Pancasila. Artinya, isinya ada yang tahu? Masih ingat? Sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah untuk mencari amal di dunia untuk dibawa ke akhirat. Nah, hubungannya ada 2. Ada hubungan dengan Allah dan ada juga hubungan dengan manusia. Pancasila di sila kedua bilang itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika adil, pasti nanti semuanya akan damai, dan beradab, semuanya juga pasti akan saling menghormati. Terus bagaimana sikap-sikap yang ada yang kita harus terapkan atau menerapkan sesuai dengan Pancasila? Ternyata susah-susah gampang teman-teman, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tapi di sini berarti ada contohnya sebagian kecil saja. Di sini ada bakti sosial. Bakti sosial kelihatan di kameranya? Bakti sosial Universitas Gunung Kidul, bantuan air bersih. Sebagai manusia yang adil dan beradab, pasti kita akan membantu saudara kita yang kekeringan. Masya Allah teman-teman, Gunung Kidul itu bawa airnya tuh jauh banget. Nggak seperti kita di sini di Depok, alhamdulillah ya. Dari tetangga kita punya sumur, kita punya sumur. Kalaupun nggak pakai sumur, ada air pump, perusahaan air minum. Itu bisa dibeli dan kita dapat menikmati air bersih. Tapi kalau di Gunung Kidul itu jauh, lewatin gunung, lewatin lembah, jalan kaki atau naik motor. Bawa airnya cuma sedikit. Makanya ini ada bakti sosial untuk memberikan air bersih. Betapa bersyukur ya teman-teman ya kita hidup di Depok, air yang bersih, baik itu dalam sumur ataupun beli di PDAM. Nah, ini dia lanjut. Ada kelihatan main roda ya? Bu, aku nggak pernah main kayak gitu di sini. Iya teman-teman, ini maksudnya bukan main roda-rodaan kan. Intinya mereka bermain bersama-sama. Nah, yang kayak gini udah jarang teman-teman. Kita sekarang sukanya mainnya main HP, mainnya main laptop, terus nggak mau bergabung sama teman-temannya. Kalau nggak suka main sama teman-temannya, nanti lama-lama kita menjadi orang yang apatis, nggak peduli dengan sesama. Yang penting saya senang, yang lain bodoh amat. Itu nggak bagus teman-teman ya. Nanti kalau setelah corona, teman-teman boleh bermain sama teman-temannya ya, dan tidak boleh pilih-pilih. Selanjutnya, membantu ibu di rumah. Nah, ini adalah manusia yang adil dan beradab. Adil, kenapa bilang adil? Ya, ibu kita sudah memberi makan kita, mengurusi kita. Sekarang kita udah gede, masa gak ada bantunya? Gak adil dong, kasihan mamahnya capek sendirian. Boleh dibantuin ya teman-teman ya, karena orang tua tuh sayang sama teman-teman. Makanya teman-teman juga harus sayang sama ayah ibunya ya. Terus antri,
juga adalah salah satu adil dan beradab. Kalau nggak bisa antri, oh teman-teman, nanti bahaya. Kalau apa yang terjadi kalau ketika kita ke lalu lintas terus kita nggak mau antri, ada lampu merah tapi kita menerobos jalan, apa yang terjadi? Pasti kecelakaan. Terus kalau kita misalkan lagi ada di kondangan, lagi prasmanan tuh, teman-teman pernah ikutan pasti prasmanan, lihat pengantinnya sudah salaman sama pengantinnya, terusnya antri di prasmanan, ada yang nyerobot. Kira-kira teman-teman sebel nggak? Pasti sebel kan? Makanya kita harus belajar antri sejak dini. Antri juga adalah salah satu gambaran kita teman-teman ketika nanti di yaumil akhir kita ngantri, karena nanti ditanyain satu-satu, amal kita sudah banyak atau masih sedikit ya. Nah, jadi selama kita masih di dunia, antrinya yang baik dulu, jangan mau kalah sama bebek aja antri, masa kita gak ngantri? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP. SBDP kita akan belajar gambar imajinatif. Imajinatif itu apa Bu Tia? Imajinatif itu adalah gambar yang dibuat sesuai dengan si pembuat. Nah, karena setiap manusia itu dikasih nih istimewanya sama Allah. Bu Tia misalnya, Bu Tia punya otak seperti ini. Kalau Bu Tia tambahin imajinasinya, bisa jadi apa ya? Kalau Bu Tia kasih roda mobil. Kalau Bu Tia kasih sayap di sini, bisa jadi apa? Pesawat bisa, ikan bisa. Nah, karena setiap orang itu berbeda-beda kreasinya, imajinasinya, dan tidak disamakan dengan yang lain. Maha besar Allah. Dia menciptakan dengan berbeda-beda. Bahkan yang kembar sekalipun pasti beda sifat dan hobinya. Ya. Nah, gambar imajinatif itu sesuai dengan kekreatifan seseorang. Ya, seperti ini. Di sini ada gambar monyet, ada gambar kura-kura kecapean. Ini imajinasi si penggambar. Nah, atau ilustrator. Teman-teman, apabila teman-teman melatih karya imajinasinya, teman-teman nanti bisa jadi desainer baju, desainer rumah, ataupun desainer buku gambar ataupun buku cerita. Ya, jadi teman-teman harus banyak latihan ya. Nah, sekarang masuk ke bahasa Sunda. Bahasa Sunda kita akan bernyanyi saja ya teman-teman ya, bersama-sama bernyanyi tentang judulnya Tokecang. Tokecang apa ya? Tokecang itu dalam bahasa Sunda itu adalah tokek makan kecang panjang. Pesannya, makna mendalamnya pesannya kita tidak boleh jadi orang yang rakus. Makanya dalam lagu bahasa Sunda disisipkan tokecang. Itu tokek makan kacang. Jadi tapi ketika kita kemanusiakan, di sifat manusia tidak boleh rakus. Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Kalau misalkan udah tahu liriknya, boleh buka YouTube atau buka HP. Diva yang nyanyi. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Boleh dibuka di YouTube-nya.
halaman 80 dan halaman 84. Untuk SBDP-nya, teman-teman boleh menggambar gambar imajinatif sesuai dengan kemampuan teman-teman dan sesuai kreativitas teman-teman. Jangan lupa dikirim di Google Classroom. Demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Semoga Allah memudahkan teman-teman semuanya dan memudahkan rezeki ayah ibu dalam menjalani BDR ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.